Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayat talibat. Sabah sururi wassa'adah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Nahnu fi dawami tafawuli wal hamasati. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya serahkan dulu untuk memimpin doa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doa dulu. Dan teman-temanku, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan absen dulu, memeriksa kehadiran kalian. Rahmawati, Hadirah. nah diangkat tangannya nak ya. Baik, kalian sudah hadir semuanya di sini, tidak ada yang absen. Mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan tempat duduk kalian, meja dan buku serta alat-alat tulis yang lainnya letakkan di atas meja kalian dengan baik dan rapi. Baik, anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Masih ingat tentang Asmaul Husna? Ingat. Baik, coba sebutkan salah satu Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Mengetahui. Silvi? Al-Alim. Al-Alimu artinya Yang Maha Mengetahui. Yang Maha Mengetahui. Dengan Allah Maha Melihat dan Allah Mengetahui, kita sebagai makhluk ciptaannya bisa melakukan dan senantiasa selalu melakukan perbuatan baik atau akhlak terpuji. Dan tentu kebalikannya agar kita selalu terhindar dari perbuatan atau akhlak tercela. Kalau orang berkata tidak benar disebut dengan orang apa? Bohong. Berbohong. Ya, kemudian kalau dia punya janji kemudian tidak ditepati. Ingkar janji. Bagus. Kemudian yang ketiga, kalau dia diberi tanggung jawab, amanah, tidak melakukannya disebut dengan berkhianat. Dan yang terakhir adalah kalau kamu diganggu oleh orang atau teman kamu, sikap apa yang akan kalian munculkan? Itu semuanya kalau kita simpulkan berarti kita akan menyikapinya dengan marah. Baik. Dari yang pertama adalah bohong, kemudian ingkar janji dan berkhianat. Nah, ketiganya ini adalah suatu perbuatan tercela yang masuk kepada kategori nifak. Ya, termasuk kategori apa tadi? Nifak. Kemudian yang kedua, tadi kalau sudah menyebut marah. Nah, marah itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghadabu. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang nifak dan ghadab. Baik. Pertanyaan saya, adakah di antara kalian yang tahu apa itu nifak dan apa itu ghadab? Nah, kemudian manfaat yang dapat kita pelajari daripada nifak dan ghadab itu berupa apa? Tentunya manfaatnya sangat banyak. Ya. Jadi kita mempelajari nifak atau perbuatan nifak ini agar kita selalu terhindar dari perkataan bohong, agar kita selalu berkata jujur, kemudian meneguhkan janji. Kalau punya janji harus ditepati. Kemudian manfaat daripada kita mempelajari ghadab, marah itu antara lain adalah agar kita terhindar dari suatu Perbuatan tercela. Nah, dari satu perbuatan tercela, yaitu bisa menimbulkan kerusakan, bisa kehilangan kendali terhadap dirinya, kemudian terhindar dari penyesalan. Baik, anak-anakku, apa sih tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini? Ada 4 yang harus kita capai. Yang pertama adalah kita bisa menganalisis, ya, nilai-nilai negatif atau dampak negatif dari perbuatan nifak atau ghadab. Jadi kita bisa memeriksa
apakah ini termasuk perbuatan nifak, apa ini termasuk perbuatan ghadab. Ya. Kedua, kita bisa berdiskusi tentang nilai-nilai negatif yang ada di perbuatan nifak atau ghadab. Sampai di sini bisa dipahami? Siap. Baik. Baik, selanjutnya anak-anakku, saya ingin kalian di kelas ini aktif dan menyenangkan. Maka dari itu, dalam hitungan kelima, saya ingin kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutnya silakan perhatikan ke depan anak-anakku. Ada tayangan video ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Silakan diamati dan diperhatikan video berikut ini. Iya. Assalamualaikum. Kamu panggil aku ya? Enggak. Dari siapa? Tuhan Bika bilang. Yang bohongin kamu. Oh, makasih ya. Assalamualaikum. Ruhul, gampang amat sih kamu dibohongin. Itu aja kamu percaya. Aduh, Ruhul. Barusan kita sudah melihat tayangan video. Video yang pertama, kira-kira tentang apa? Terus Meningkat janji. janji. Terus video yang kedua tentang apa? Baik. Kemudian baik, selanjutnya dari penjelasan yang sudah saya paparkan dari tayangan video, kemudian penampilan slide tentang nifak dan ghadab. Sekarang silakan susunlah beberapa pertanyaan terkait dengan nifak dan ghadab. Ini harus kalian kerjakan secara individu. Silakan. Baik, sudah kalian susun beberapa pertanyaan? Baik, selanjutnya jadikan itu bahan diskusi dengan teman kalian. Cari jawabannya atau solusi dari pertanyaan yang sudah kalian susun dengan cara berdiskusi kelompok. Boleh kalian buka buku ajar kalian atau buku yang lain sebagai referensi, dan boleh saja kalian membuka Google, ya, browsing. Ya, di samping kalian melaksanakan kegiatan ini, saya akan menilai keaktifan dan keseriusan kalian dalam berdiskusi dengan kelompoknya kalian. Silakan. Baik, sekarang adakah pertanyaan yang belum terjawab atau ragu-ragu mencari jawabannya? Boleh kalian ajukan. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Apa penyebab orang yang memiliki sifat nifak? Apa sebab-sebab orang mempunyai sifat nifak atau perbuatan nifak ya? Kenapa orang itu bisa berbuat nifak? Yang gitu ya. Sebabnya apa? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Dari kelompok berapa mau menjawab? Nomor 1, Ustaz. Dari kelompok 1, silakan. Bisa saja orang yang berbuat nifak memiliki banyak faktor. Mungkin salah satunya dari pergaulan. Ya. Contohnya, karena dia sering bergaul sama orang yang suka bohong, akhirnya dia itu keikut-ikut suka berbohong. Ya. Saya rasa cukup pertanyaannya. Kita langsung kepada poin berikutnya saja, yaitu sekarang adalah kalian harus baca, ya. Baca dan pahami dari berbagai sumber atau buku yang kalian miliki. Bisa kalian browsing, cari dan pahami, ya. Analisa atau amati, baik kamu cari di komputer ini, kamu gunakan komputer ini sebaik mungkin, browsing, ya, pengetahuan tentang nifak ataupun tentang ghadab. Ingat keaktifan kalian, keseriusan kalian, kekompakan kalian, saya nilai loh ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Hadiro. Nah, ini tugas kalian yang harus kalian jawab nih. Silakan dikerjakan tugasnya. Kelompok 4. Hadir. Ya.
Ya, dipelajari permasalahannya bagaimana. Kalian harus bisa menjawab ini. Tugas yang ada di LKPD itu bisa kalian jawab, ya. Pendapat kalian bagaimana, gitu loh ya. Baik, silakan. Selanjutnya kita ke presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami telah berdiskusi mengenai pengertian nifaq dan mendiskusikan tentang hal berikut. Di zaman modern ini tidaklah asing bagi para pemuda untuk membuat banyak akun Facebook dengan status dan nama yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menjadikan akun tersebut sebagai akun khusus menghina seseorang. Bagaimanakah status pemilik akun tersebut? Apakah ia termasuk orang yang munafik? Jawaban kami adalah ya, ia termasuk orang yang munafik karena 1. Dia telah berbohong karena ia membenci seseorang tidak menggunakan namanya sendiri tapi menggunakan orang lain. Artinya dia dikatakan sebagai pembohong. Baik, mungkin ada tanggapan, ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Silakan. Pertanyaannya kelompok 2, apa? Bagaimana cara menghindari sifat nifaq? Bagaimana cara menghindari sifat nifaq? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara menghindari perbuatan nifaq itu punya banyak faktor. Mungkin penyebab nifaq itu banyak, dari pergaulan, bisa kurangnya pengetahuan. Untuk mengurangi perbuatan nifaq, kita harus sering-sering beribadah dan mengingat Allah. Gimana? Kelompok 2, apa cukup? Jawabannya? Oke, terima kasih. Baik, silakan duduk kelompok 1. Sudah bagus ya, kita beri tepuk tangan. Kelompok 1. Selanjutnya silakan tugas individu kalian membuat resume tentang materi kita, yaitu tentang nifaq atau ghadab. Buat sebuah ringkasan tentang nifaq dan ghadab, lengkapi dengan peta konsepnya. Baik, sekarang tibalah saatnya pada kegiatan penutup. Nifaq itu apa? Coba. Suatu ucapan. Kemudian berbuah dan sifat yang ditambahkan oleh seseorang yang tidak sesuai yang dengan isi hatinya. Baik, anak-anakku sekalian, ya, agar pembelajaran ini tidak sampai hanya di kelas, saya ingin kalian melakukan sebuah pengamatan. Kalian perhatikan, kalian amati perbuatan-perbuatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian yang menjurus kepada perilaku nifaq ataupun ghadab. Baik, anak-anakku, untuk pertemuan akan datang, ya, silakan kalian cari tema tentang amal soleh dan toleransi. Sebelum pelajaran ini kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Wakil ketua kelas untuk memimpin doa, ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, hayya bina nakhtatim liqa'ana hadza bi qiraati alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.